alur proses pengolahan kelapa sawit di PT tempat saya magang, yaitu PT Kayu Agro Lestari ANJ Group. Di mana di sini saya akan membahas yang pertama stasiun penerimaan. Yang dimana stasiun penerima ini melalui beberapa tahap, yaitu truk masuk ke pos keamanan, di mana setiap kendaraan yang dari luar yang akan masuk ke pabrik wajib melapor terlebih dahulu kepada security yang berjaga di pos keamanan, yang dimana supir tersebut wajib menunjukkan SPB, yang dimana SPB itu SPB yang ditunjukkan kepada security, dan security harus memastikan bahwasanya nama petani, tanggal, blok atau divisi, jumlah janda, berat muatan, nomor plat, serta nama supir. Nah, setelah dicek oleh security juga wajib mengecek APD kepada supir, yang dimana supir wajib memakai APD seperti helm safety dan sepatu safety. Nah, adapun kegiatan di pos keamanan sendiri untuk mencatat serta pemanggilan kepada truk. Nah, setelah SPB sudah dicek dan benar, truk disuruh menunggu untuk pemanggilan selanjutnya. Nah, pemanggilan dipastikan 5 unit. Ini dilakukan agar tidak terjadi pemadatan di jembatan timbang. Nah, setelah itu pos keamanan dipanggillah truk yang sudah menunggu tadi untuk langsung ke area jembatan timbang, di mana jembatan timbang ini berfungsi untuk menimbang kendaraan serta muatannya. Nah, di jembatan timbang sendiri itu menimbang
Lotsel. Mempunyai 4 lotsel di setiap sudutnya, yang dimana fungsi lotsel ini berfungsi sebagai strand dongeng yang akan dihubungkan ke dalam sinyal listrik yang akan dikonversikan ke dalam sinyal listrik yang akan terbaca oleh monitor di dalam ruangan operator jembatan timbang, yang dimana akan mendeteksi berat dari kendaraan serta muatannya. Di mana kapasitas jembatan timbang ini masing-masing yaitu 50 ton dengan skala 10 kilo, yang dimana setelah truk masuk dan turun memberikan SPB terhadap operator jembatan timbang. Operator jembatan timbang mencatat yang ada di dalam SPB tadi, terus memberikan kertas kecil beserta barcode yang akan dibawa oleh supir untuk lanjut ke stasiun grading. Adapun troubleshoot yang ada di jembatan timbang yaitu lotsel tidak terbaca atau error. Yang kedua, kendaraan tidak dimatikan. Yang ketiga, supir tidak turun. Nah, solusinya yaitu lotsel yang tidak terbaca tadi dikalibrasi oleh operator timbangan, atau setiap pagi itu mereka harus mengecek platform atau apa yang ada di jembatan timbang ini tersebut. Yang kedua, di solusinya memberikan plat atau apa di samping jembatan timbang untuk memperingati atau memberitahu kepada supir yang akan menyimbang kendaraannya, seperti memberitahu bahwasanya mereka harus berhenti sesuai garis yang sudah ditentukan di tengah-tengah ini agar penyimbangannya itu sempurna atau tidak sebelah aja, karena kalau lewat pasti akan terbaca yang di depannya saja. Nah, kalau dan yang kedua untuk memberitahu kepada supir bahwasanya mereka harus turun dan harus mematikan kendaraannya supaya timbangannya tidak naik turun akibat getaran dari kendaraan tersebut tidak mati. Lanjut, dari jembatan timbang tadi ini ada 3 istilah, yaitu berat bruto, berat taraf, dan berat neto. Yang dimana berat bruto ini adalah berat dari truk beserta muatannya, sedangkan berat taraf adalah berat dari kendaraan saja, sedangkan berat neto adalah berat taraf dikurang berat bruto. Nah, sudah itu supir dia setelah mendapat barcode dari operator timbangan lalu ke stasiun grading. Di grading ini telah disediakannya tempat untuk membuka jaring. Jadi supir wajib membuka jaring di tempat yang sudah disediain sebelum memasuki buah. Nah, adapun SOP di grading ini itu supir harus melepas jaring yang di tempat yang sudah disediakan oleh orang pabrik. Yang kedua, buah dari luar atau petani wajib di grading 100%. Ini berlaku kepada semua buah dari masyarakat. Nah,
kalau dari TBS ini sendiri dicek atau di-grading 1/5 dari truk yang masuk setiap divisinya atau 10% sesuai SOP, ataupun truk yang membawa buah yang dicurigai oleh petugas. Petugas yang di-grading ini disebut spesimen, yang dimana APD yang dipakai oleh spesimen yaitu sarung tangan safety, helm safety, sepatu safety, serta masker. Dan mereka mempunyai alat yang tojok dan support, yang dimana tojok ini digunakan untuk mentojok buah untuk masuk ke hopper dan berondol, dan stop untuk menyetop berondolan memasuki ke hopper. Nah, adapun troubleshoot yang ada di grading yaitu lantai licin dan lantai licin. Nah, solusinya operator atau spesimen wajib membersihkan atau menyiram lantai agar tidak licin dan tidak memakan korban. Itu termasuk juga kecelakaan atau SMK 3. Memberikan solusinya itu untuk membersihkan, sering-sering membersihkan atau setiap pagi itu menyiram lantai agar tidak licin karena buah yang terlindas truk atau karena hujan. Setelah memasuki grading tadi, buah yang akan dikirim ke sterilizer akan di-loader oleh arm loader untuk memasuki ke hopper. Nah, untuk memasuki lori, dia harus melewati beberapa tahap, yaitu pertama FFP horizontal conveyor, FFP incline conveyor, dan FFP feeding conveyor. Yang dimana FFP conveyor inilah yang namanya chute yang untuk menurunkan TBS ke dalam lori. Nah, yang perlu diperhatikan di sini atau troubleshoot yang ada di loading line yaitu yang pertama, pintu penyok itu diakibatkan oleh benturan buah yang terlalu kuat atau terlalu besar terhadap pintu. Yang kedua yaitu runway scraper keluar, itu diakibatkan oleh menumpuknya buah, dan itu bisa menyebabkan overload terhadap FFB conveyor, horizontal conveyor. Bisa terjadi ngetrik karena penumpukan buah tersebut dan terjadilah runway scraper itu keluar. Jadi solusinya, operator yang memasuki buah ke dalam scraper tadi harus memperhatikan bahwasanya buah tidak terjadi penumpukan atau harus rata agar tidak terjadi buah ngetrik di scraper tadi. Yang ketiga, lori bergeser itu diakibatkan oleh kurangnya pelumasan. Jadi solusinya, operator wajib memeriksa pelumasan terhadap roda-roda yang ada di lori. Nah, di grading sendiri terdapat 3 bagian. Terdapat 3 bagian yang dimana di setiap bagiannya terdapat 16 pintu.
atau jenjang kosong? Buah busuk, buah batu, berondolan, tangkai panjang, nah, dari buah mentaide adalah berondolan tidak ada terlepas dari tandan. Sedangkan buah setengah matang adalah buah yang berondolan yang terlepas dari tandan kurang dari 2 per kilo. Buah matang yaitu berondolan yang terlepas dari tandan lebih dari 2. Jumlahnya 2 berondolan sekali BCL. Buah jenjang rata-rata. Buah terlalu matang, buah berondolan yang terlepas dari tandan lebih dari 75%. Jenjang kosong adalah buah yang tandan yang tidak mempunyai berondolan atau berondolan terlepas dari janjangan lebih dari 90%. Buah busuk adalah buah yang benyek atau buah yang sudah bau yang berwarna hitam kemerah-merahan atau oranye. Buah batu adalah buah kecil atau buah yang dibawa janjang buah BJR, buah janjang rata-rata. Berondolan adalah buah yang terlepas dari kantong kosong yang sudah kematangan. Tangkai panjang adalah tangkainya melebihi 2,5 cm. Adapun kualitas dari masing-masing kriteria adalah buah mentah 0%, buah setengah matang 1%, buah matang 98%, buah terlalu matang 1%, janjang kosong 0%. Nah, sudah ini masuk ke logikan tadi, yang dimana tadi untuk memasuki log dia harus melalui FFP sampai ke FFP feeding, yang dimana FFP feeding terdapat cut bukan untuk pintu untuk masukkan buah ke lori, yang dimana di bawah sudah antrian lori. Nah, setelah itu lori di tempat saya PKL ada 48 lori. Dengan rumus untuk mencari ketersediaan lori dan lori beroperasi adalah
bergeser tidak pasnya lori di bawah cut di bawah feeding itu. Dan sekop tadi digunakan untuk menyekop brontolan yang terjatuh yang masih bisa dikunci untuk dimasukkan kembali ke dalam lori. Nah, setelah buah masuk ke dalam lori dikirim ke sterilizer menggunakan transfer carrier. Nah, ada pun tadi troubleshooting di loading rem tadi, pintu susah dibuka. Nah, ini lori unlock. Itu pintu susah dibuka atau pintu loading rem itu macet, itu diakibatkan oleh kurangnya oli di dalam wallpack. Jadi solusinya operator yang jaga itu atau shiftnya harus memperhatikan ketinggian oli atau volume oli pada wallpack, yang dimana setiap pagi mereka harus mengecek sebelum beroperasi. Yang kedua, lori anjing tadi itu diakibatkan oleh gesekan atau kurangan pelumasan. Jadi operator wajib mengecek ban lori atau ban lori untuk dilumas setiap pagi agar tidak terjadinya gesekan atau bergesernya ban lori dari rel. Yang ketiga, rantai striper keluar, itu diakibatkan oleh feeding atau buah yang umpan masuk itu menumpuk, bisa membuat trip. Jadi solusinya operator harus memperhatikan saat memasuki buah dari hopper ke dalam striper tadi harus rata, tidak boleh menumpuk karena terjadinya rantai keluar atau ngetrip. Adapun losses di stasiun penerimaan yaitu prosesnya, yaitu pertama buah terpijak oleh truk, buah yang memberondol jadi terpijak oleh truk. Terus buah yang masuk ke paret atau TBS yang jatuh atau juga berondol yang sudah memberondol menggelitik ke dalam paret. Yang ketiga, buah yang jatuh dari lori, buah-buah kecil-kecil yang keluar dari lubang-lubang lori, atau buah yang kena hantaman lori yang keluar dari truk itu TBS yang terhantam oleh lori terus memberondol itu bisa jadi terbuang dan masuk ke parit. Nah, sudah tadi dari jembatan ke grading, supir kembali ke jembatan 5 untuk menimbang berat tanah, yang mana berat tanah tadi berat truk. Setelah itu supir menyeken barcode yang sudah dikasih oleh operator jembatan 5, diseken terus keluar, dicatat, lalu dikembalikan kepada supir dan supir bisa meninggalkan area